back and bounce, watch it jiggle on me. Halo teman-teman, sahabat otomotif, sahabat kanal Cirebon. Kami sedang ingin mereview dua unit mobil yang dibawa belakang kita, mobil Toyota Fortuner dan Innova. Nah, saya ditemani oleh Korean dan Mas Diki. Ini jagoan-jagoan mobil asli Cirebon. Di tangan-tangan beliau-beliau ini banyak inovasi mobil-mobil yang lama tapi rasanya mobil baru. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita membahas tentang seputar otomotif. Nah, kita pertama kali kita kenalin Korean. Apa kabar Korean? Baik. udah sering ikut kontes Korean ya? Beberapa kali sih, kali ya? tepatnya sih 3 kali. Ya ini berkat arahan Bapak Diki. Pak Diki. Nah, Mas Iya. Diki ini bisa dibilang apa beliau? Konseptor, Terus modifikator, modifikator, eksekutor. tapi bukan provokator ya? Bukan. Lengkap ya. Provokator. Provokator Provokator untuk kebaikan. untuk mobil kurang ini kok. Mobil kurang ini. Ini provokator yang jago ini. Kompor. Kompor gas tepatnya. 3 kilo atau 10 kilo? 12. 12 ya, sorry. 12 benar. Nah, Korean, kalau boleh tuh kita nih sekarang apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman tentang dunia otomotif? Bagaimana cara modifikasi dengan konsep yang jelas. Nah, konsep yang jelas itu biasanya kita harus belajar dari pengalaman teman-teman semua. Salah satunya nih, Mas Diki ini, kalau beliau dia cukup piawai dalam dunia mobilan. Contohnya dari gimana cara modifikasi supaya tidak berlebihan, simple tapi enak dilihat. Nah, ini Mas Diki jagonya. Iya. Sebenarnya hal yang paling dasar tuh dalam modifikasi tuh apa dulu Mas Diki yang kira-kira dalam sebuah mobil nih yang paling harus dijaga dulu sebelum ke body apa dulu? Kalau dijaga dulu sih sebenarnya konsep awal mobilnya sih. Jadi kebutuhan mobilnya itu apa, terus arah mobilnya mau kemana. Jadi jangan sampai kalau modif mobil kan dibilang ya biayanya nggak murah lah ya. Jangan sampai kita di satu aspek itu harus sampai ngulang 2 kali sampai 3 kali. Contohnya, kayak mobil yang Innova nih, mau ngejar rookie tapi tiba-tiba dia pasang ganti rem gitu, BBK-nya diganti gede. Itu kan udah nggak masuk rookie, nanti copot lagi buang duit. Jadi memang yang harus ditentuin dulu dari awal tuh, kecuali terutama kalau mau kontes ya. Kalau emang buat kesenangan pribadi sih bebas mau pasang apa aja, itu benar-benar ya personalisasi ya jatuhnya ya. Cuman kalau emang arahnya udah mau kontes ya kita harus matengin dulu konsep sih. Paling penting itu dulu. Kesalahan-kesalahan teman-teman dunia otomotif ini ketika modifikasi apa ya? Sehingga akhirnya dia banyak menghamburkan uang. Hamburin uang, oke. Iya. Balik lagi ya, kalau modifikasi sih nggak ada yang salah. Menurut aku sih nggak ada yang salah. Cuman konsep juga nggak ada yang salah juga gitu. Jadi semua orang punya selera masing-masing, eksekusi masing-masing. Cuman lebih ke gimana caranya mobilnya itu tuh nggak sampai berubah-berubah yang terlalu banyak gitu loh. Jadi jangan pasang-pasang barang yang nggak penting juga. Terus kayaknya hari ini gue mau arahnya racing, tiba-tiba dari racing mobilnya, aduh tapi kalau racing, udah ganti lagi ke main ke elegan gitu. Nah itu tuh yang bakal ngerubah banget sih, yang bener-bener kesalahannya biasanya sih jadinya ya nggak matengin konsep di awal aja sih. Cuman yang balik lagi nggak salah, namanya mobil kan ada R&D-nya juga, yang kayaknya lebih cocok ke sini nih, gue lebih seneng ke sini. Nah itu nggak salah juga, cuman jadinya buang duit aja gitu. Artinya memang kalau modifikasi harus disesuaikan dengan konsepnya. Kita Konsep. mau Betul. Nah, ini termasuk Korean, termasuk salah satu yang sering modifikasi mobil nih. Bener. Yang saya kagumi dari Korean, mobil-mobil lamanya dimodifikasi akhirnya seperti mobil baru, diantaranya mobil Innova ini ya. Ini Ya, Innovanya Innova. Korean tahun berapa ini? 2011. 2011. Nah, Jadi istilahnya apa? Innova Innova. tidak mengenal tua. Ya, menolak tua. Menolak tua. Innova menolak tua. Innova ini udah usia 14 tahun. 14 tahun. Terus udah banyak proses lah. Ya namanya sobeker pengajaran putus udah pernah ya. Subeker bebas pernah? Pernah. Karena tua tak? Karena ketika saya modifikasi harusnya kan belakangnya dikasih fan hat ya. Iya. Ini belum ada fan hat, jadi bannya agak miring keluar. Sobekernya itu Jadi miring. nggak kuat, patah. Ini by the way ini
mobil Innova Korea nih dulu waktu pertama kali beli berapa harganya? Dulu banget. Kayaknya 150. 150. Heeh. Beli second sih. Beli second. Heeh. Sekarang kalau ada yang mau 150 kayaknya dilepas ya, Mas. Kemarin ada yang nawar 150, langsung bayarin di muka. Terus PPKB KKS langsung dilunasin. Tapi sayang ya. saya kenapa? Mobil ini menemani masa-masa saya dari kerja dari bawah sampai sekarang bisa modifikasi mobil. Ya mobil ini menemani. Ini solar atau apa? Bensin? Sahabat Pertamina. Oh, sahabat. Iya, bensin. Nah, berarti Korean waktu modifikasi mobil Nova berarti cukup banyak dong dia yang dikeluarin. Oh, enggak? Sebetulnya kalau modifikasi itu biaya banyak, kalau kita beli baru sangat banyak. Tapi kembali lagi, kebetulan kayak saya banyak beberapa barang bekas tapi masih layak pakai. Contohnya kayak lampu, ini saya dikasih orang nih, lampu depan. Oh, dikasih orang? Dikasih sama sales papa saya dikasih. Nah, tapi saya akhirnya kan merapikan segala sesuatu sendiri, ya itu kan memakan biaya, memotong biaya sekitar sampai 4 juta. Lampu ini kan kalau beli 4 juta. Nah, ini udah dipotong biaya. Terus kayak apalagi sarung jok, kalau saya beli yang mahal kan itu sekitar 15 sampai 20 ya, Dik ya. Nah, ini saya dapat sekitar angka 10-an. Dengan barang lokal tapi belum ada merek, tapi kualitasnya bagus. Ini sarung jok baru saya ganti ini kemarin. Nah, terus kalau dari sisi lain ya kayak cat body, ya kemarin sih asuransi ya, dapat dari asuransi ya. Gitu. Tapi saya tetap mengikuti konsep awal. Makanya saya kenapa bisa mengikuti Koki. Namanya kalau Koki kan nggak boleh mengganti warna, Dik ya. Jadi kalau rookie itu sebenarnya kalau di kontes rookie itu tuh segala aspek antara 25 sampai 35% per aspek. Jadi kan aspek mobil ada 5 ya. Mesin, eksterior, interior, undercarriage, audio. Nah, itu tuh nggak boleh lebih dari 35%. Contohnya kayak di kaki-kaki itu mentok cuma boleh ganti per apa pelek sama ban. Udah, itu udah 35%. Oh, yang disebut 30% tuh nggak boleh total gitu ya? Nggak boleh total dari semua aspeknya. Gitu. Tuh, teman-teman. Jadi Mas Dik ini kan banyak sekali teman-teman yang nggak ngerti nih gimana sih cara modifikasi mobil. Itu Mas Diki siap nggak membantu teman-teman? Boleh. Mas Diki ini teman-teman rumahnya di Jalan Pembangunan ini. Ini namanya? workshop ya aku, Flawless namanya. Flawless. Flawless. Terus Mas Diki ini ada dari satu klub kawan weekend. Satu klub kawan weekend. Weekend. Jadi kawan weekend itu sangat membantu teman-teman untuk mengarahkan untuk modifikasi. Contohnya kayak Fortuner saya ini kemarin dapat Sobeker, harganya cukup terjangkau. Sobeker ISS ya. Yes. Nah, di kawan weekend ini semua dirangkul. Jadi malah diarahkan supaya kita tidak salah untuk memodifikasi dan mendapat harga yang terbaik dengan kualitas yang terbaik gitu. Itu modifikasi dengan perawatan beda gak? Sebenarnya semakin mobilnya dimodif, perawatannya semakin nambah. Ngikutin ya? Ngikutin. Artinya kalau kita senang modifikasi mobil, otomatis kita juga merawat ya? Iya. Oke. Nah, Mas Diki, kendala-kendalanya kalau misalnya kita modifikasi kan selalu bicaranya, wah nanti mahal nih. Ada gak sih yang murah untuk modifikasi? Sebenarnya kalau mau murah ya menyesuaikan, bisa juga dari barangnya second, atau juga sebenarnya kayak misalnya modif diesel gini, bisa juga kita ngambil barangnya langsung dari Thailand. Oh dari Thailand? Karena kalau kayak diesel gini, mostly part-partnya itu dari Thailand, kayak BRD segala macam itu, Flex, itu tuh emang produksinya Thailand bukan Jepang. Jadi lebih dekat lah kita buat ke sana, belanja langsung di sana, buat balik lagi di sini. Indonesia nggak ada barangnya? Indonesia ada juga, cuma namanya ya kita bayar ongkosnya orang bawa ke sini lah gitu. Mas Diki mobil apa aja bisa modifikasi? Kalau aku sebenarnya lebih sukanya mobil-mobil kandas-kandas gitu yang pakai ersas, caper, camber gitu-gitu dari dulu ya. Walaupun usianya tua. Mobil aku yang buat kontes sekarang tahun 2000 sih. Mobil apa itu? BMW E39 seri 5. Oh, selalu pemenang. Minimal King dapat ya? King Nomin sih. King Nomin juara 2. Selalu juara ya kalau kontes? Selalu juara. Dulu sebenarnya Mas Diki ada satu mobil pusaka. Honda Civic.
Sampai satu terkenalnya di Civic ya? Iya, Civic. Tahun berapa itu? Tahun Aku tuh dulu beli baru 2008, SMP ya. Itu SMP. Kontes di tahun Kontes dari tiap tahun kayaknya. tiap tahun. Nah, yang bisa membuat mobil itu menang apa? warnanya ganti-ganti terus. Oh. Kadang hitam, kadang putih, kadang abu. Sebenarnya kalau ngomong menang, ya satu ganti warna itu karena aku udah dapet King. Nah, kalau udah sekali dapet King tuh mobilnya harus berubah total. Harus ganti warna. Makanya aku ganti warna terus. Terus emang kenapa bisa dapet King waktu itu semua aspek aku fullin sih mentok kanan. Sampai gitu. turbo pasang ya? Ganti turbo, Nah, itu pasang nanti turbo semua. berefek ke STNK nggak? BPKB? Oh ganti, harus ganti. Nanti ngurus ke Samsat sih. Mau samsat. STNK-nya gitu. Cuma memang mobilnya nggak pernah dipakai juga sih. 2008 dijual tuh waktu itu 28.000 kilometer. Jadi kalau beli mobilnya dikit enak. Kilometer rendah. Cuman hanya diam di rumah. Nih, kalau mobil sering dimodifikasi nih, harga jualnya ngikutin barang yang kita pasang nggak? Misalnya gini, ini mobil lama pasaran sekian, tapi sudah kita modifikasi, harganya menjadi naik. Nah tergantung itu Ah. di Civic aku ngerasa salahnya ya karena ngejar kontes. Itu mobil semua dipotong, atap dipotong, pilar dipotong, fender dipotong, pintu dipotong, sasis dipotong, tower shock tuh jadi dudukan shock yang depan itu dimiringin segala macam. Nah itu ngaruh harganya jatuh. Jujur itu aku rugi banget sih kalau yang Civic. Yang Civic rugi. Cuman kalau Ruginya gimana, Mas? ruginya pertama mobilnya pas lagi di itu kan aku copot-copotin tuh akhirnya barang-barang yang mahal-mahalnya aku lepasin. Mahal menurut aku ya. Aku lepas-lepasin, distandarin lagi, standar seadanya itu dijual tuh. Itu setengah harga pasaran mobilnya pas dijual. Waktu itu berapa harganya? Civic FD aku yang 2000 cc tuh pasaran mungkin masih 160 180 gitu. Aku jual cuma 100 juta. Udah Murah ya. hancur mobil tapi hancur. Mobilnya hancur. Itu udah hancur banget. Makanya Tapi masih bagus kan dipakai jalan sih. dipakai jalan tuh jadi aku udah BT-nya tuh karena waktu itu terlalu jadi mobil tuh miring-miring gitu. Kaki-kakinya buat ngejar kontes lah. Mobilnya setiap digas, bus turbonya masuk, mobilnya narik kanan. Waduh bete nih apa ya, udah ya cobain karena bolak-balik. Dik ini harus bongkar semua, lu bawa ke tukang bodi, coba di press semua bodinya, ada jig gitu buat mobil ditarik-tarik gitu. Wah capek deh, udah jualan. Iya kan mahal ya. Iya. Sultan, jadi kalau udah bosan jual aja. Enggak lah, justru kalau Sultan gue benerin ya, ini nggak ada duit. Sekarang ada modifikasi itu kan selalu ngikuti yang baru-baru dan kira-kira yang lain nggak ada kita punya. Iya. Nah, saya pernah lihat ada mobil yang knalpotnya keluar api tuh. Itu memang bisa gitu ya? Bisa, caranya banyak sih. Pertama, cara paling murah kalau keluar api tuh pasang koil sama busi di knalpot. Cuman itu bahaya sih. Jadi 10 cm dari knalpot itu kita tanam busi, terus kita colokin koil pakai tombol gitu, nanti keluar api. Flame tower namanya. Emang itu berdampak ke kecepatan nggak? Enggak, Hanya kalau itu nggak variasi dapat aja ya? kecepatan. Kedua, nggak semua mobil bisa, tapi di remap. Di remap tuh jadi si ECU mobilnya tuh ditipu lagi, kita tuning ulang. Jadi sebenarnya kalau keluar api itu cuma si bensinnya diborosin doang sih intinya. Pembakaran nggak sempurna, jadi kebakar ke belakang gitu, kebuang. Ketiga dustek. Ini yang paling proper sih pakai dustek. Itu piggyback namanya. Nah, Korean mobil Fortuner Korean yang dimodifikasi bagian apanya? Ini kan udah bagus nih. Kenapa pengen dimodifikasi? Dimodifikasi dari sisi kaki-kaki ya, shoebacker, karena Fortuner kan cenderung rimbung ya. Nah, beberapa kali saya udah pernah menggunakan shoebacker, tapi shoebacker menurut saya yang paling proper ini shoebacker ISS ini yang saya pakai. Terus jadi dia bisa dikeras, bisa diempukin, bisa dipendek, bisa ditinggiin. Nah, terus kedua yang saya ubah ini kap mesin supaya mengubah penampilan lah, pakai karbon. Kap mesin pakai karbon, terus sisi pengampuan saya ubah. Nah, ini saya konsep juga tadi sama Diki nih. Dik, konsep ini gimana? Karena kata Diki kalau ini udah Guki ini kejar Guki dalam satu kontes nggak akan ketemu. Nggak ketemu dua-duanya. Nah, makanya ada satu kontes lagi namanya konsepnya Diesel Daily. Diesel Daily. Nah, ini mengarah ke Diesel Daily. Diesel Daily apa? Boleh modifikasi tapi nggak boleh ganti turbo ya? Sebenarnya intinya kalau Diesel Daily itu mobil diesel yang masih bisa dipakai daily. Iya, masih bisa pakai daily. Pokoknya mesinnya itu nggak boleh. Pokoknya dibagi dua kan, ada Monster Diesel, ada Diesel Daily kalau di kontes sekarang ini rata-rata ya, karena balik lagi yang bawa diesel sih lagi banyak banget. Kalau base diesel doang satu rebutan tuh terlalu parah, makanya dibagi dua sekarang yang aku lihat, Diesel Daily sama
Monster Diesel. Kalau Monster Diesel lebih ke si mesinnya ini. Mesinnya yang udah buat balap lah ya. Kalau Diesel Dairy biasanya ya untuk kayak remap, piping gitu-gitu. Jadi Rian mau ngejar konsepnya ke sana. Mas Rian, Mas Gitu. Diki kan sering sekali ikut kontes ya. Nah, sebenarnya kontes itu apa ya yang menjadi kebanggaan buat Mas Rian dan Mas Diki ketika ikut kontes? Ketika dapat piala, berarti ide kita, konsep kita tuh dapat dihargai ya. Iya. Udah Terus berapa kali dapat piala sih, Mas? kalau Kijang ini dapat berapa piala ya, Dik? 1, 2, 3, 5. 5 kali dapat piala. Terus Ah. dapat bonusnya berapa bonusnya? Kalau beda, kalau piala itu bukan berarti ini, itu kalau yang dapat bonusnya biasanya kalau udah king ya.